kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 166. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pergi. Aditya merasa geli di hatinya. Datang dan pergi secepat yang dia mau. Bangunkan Sony. Aku akan bertanya padanya. Aditya menunjuk ke Sony, yang pingsan, dan berkata kepada Indri. Indri tercengang ketika dia mendengar ini. Berpikir bahwa Aditya masih harus memukul Sony. Jika ini dilakukan, Sony benar-benar dipukuli sampai mati. Tapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Aditya. Jadi dia pergi untuk membangunkan Sony. Sakit hampir mati. Setelah Sony membuka matanya, kalimat pertama adalah menangis karena kesakitan. Bisakah itu tidak sakit? Mereka semua dipukuli oleh Aditya. Seluruh wajah Sony membiru dan bengkak. Dan matanya terjepit menjadi garis tipis. Nyaris tidak bisa dibuka. Melihat Aditya, Sony benar-benar ketakutan. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Aditya bertanya kepada Sony dengan ramah. Semakin ini masalahnya, semakin panik Sony. Pada saat ini, dia merasa bahwa Aditya adalah iblis. Aku berkata. Sony berpikir bahwa Aditya akan memukulnya lagi. Jadi dia dengan cepat berkata, Tuan Aditya, aku tahu aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Ada apa denganmu? Benarkah? Aditya bertanya dengan sabar. Seperti seorang guru yang mendidik muridnya. Aku seharusnya tidak datang ke kota Manado untuk mencari nasib buruk. Aku seharusnya tidak membantu ayahku dan saudaraku. Aku seharusnya sopan padamu. Sony jauh lebih jujur kali ini. Mengakui kesalahannya kepada Aditya. Yah, itu hal yang bagus. Aditya berkata, siap untuk menepuk wajah Sony sebagai tanda kenyamanan. Tapi Sony tidak tahu apa yang akan dilakukan Aditya. Berpikir bahwa Aditya akan menamparnya. Dia memutar matanya ketakutan dan pingsan lagi. Ini, Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kisah burung yang ketakutan itu benar. Itu benar-benar bisa menakuti burung itu sampai mati. Mengapa tidak demikian halnya dengan orang-orang? Sekarang Sony ketakutan dan pingsan. Wahyu, hal yang tidak berharga seperti itu sepadan dengan ketakutanmu menjadi seperti itu. Aditya tersenyum dingin, menunjuk Sony, yang linglung, dan berbalik untuk bertanya pada Wahyu. Wajah tua Wahyu panas, dan dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa bahwa hari ini adalah kesalahan terbesarnya dalam beberapa dekade. Anda harus tetap berpegang teguh pada Aditya. Dibandingkan dengan keberanian dan keberanian Aditya, Sony benar-benar tidak layak disebut. Setelah memikirkan hal ini, Wahyu merasa bahwa wajahnya benar-benar tak tertahankan. Untuk membuat Aditya mempercayainya lagi, dia berjalan ke Aditya saat ini. Tuan Aditya, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Dan saya akan melewati rintangan. Jika saya memiliki 2 nyawa, saya tidak akan mati sia-sia. Wahyu membuat pernyataan di depan umum, dan nadanya bahkan lebih tegas. Aditya tersenyum dingin. Dia benar-benar tidak mempercayai Wahyu sekarang. Melihat Aditya mencibir, Wahyu mengerti segalanya untuk sementara waktu. Dan dia tiba-tiba menarik belati tajam dari pinggangnya. Mata Aditya seperti listrik, menatap Wahyu. Berpikir bahwa Wahyu masih ingin menggunakan pisau melawannya. Leo dengan cepat berdiri di depan Aditya. Kapan saja, untuk bersiap menghadapi Wahyu. Tuan Aditya, jangan salah paham. Wahyu menghela nafas berat, lalu tiba-tiba meletakkan tangan kirinya di kursi, dan pisaunya jatuh. Bagian kecil dari jari kelingking telah dipotong oleh Wahyu sendiri. Pada saat ini, Wahyu menggertakkan giginya, dan ada keringat dingin di dahinya. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wahyu, apa yang kamu lakukan? Aditya mengerutkan kening dan bertanya pada Wahyu. Tuan Aditya, jika Anda tidak memaafkan saya kali ini, saya akan memotong 1 jari pada 1 waktu.
kata Wahyu dengan tegas. Aditya berdiri di sana tanpa berbicara, mengamati ekspresi wajah Wahyu. Dia menemukan bahwa Wahyu tidak berpura-pura, tetapi tulus. Lagi pula, siapa yang bisa berpose dengan jarinya sendiri? Sepertinya Wahyu benar-benar menyadari kesalahannya. Melihat Aditya tidak mengungkapkan posisinya, Wahyu merasakan hawa dingin di hatinya, mengertakkan gigi dan melambaikan belati lagi, siap untuk memotong jari lain. Oke, Wahyu, apa yang terjadi hari ini? Anggap saja itu tidak terjadi. Aditya berjalan ke depan Wahyu dan mencengkram pergelangan tangan Wahyu. Tuan Aditya. Wahyu tampak malu dan menundukkan kepalanya di depan Aditya. Oke, kamu bisa kembali. Aditya menepuk bahu Wahyu dan berkata dengan jelas. Wahyu akhirnya melepaskan gundah di hatinya. Dan Aditya beruntung memiliki pikiran yang luas dan tidak peduli dengan urusan hari ini dengannya. Dengan Widya, Wahyu meninggalkan ruangan. Bos-bos yang datang dari ibu kota provinsi dengan Wahyu, semua mengangguk dan membungkuk pada Aditya saat ini. Setelah menyapa, mereka semua menyelinap pergi. Hanya ada 3 orang dan keluarga Faisal yang tersisa, dan Indri, yang mengaku memiliki latar belakang keluarga yang baik. Faisal masih berlutut di sana. Mata lelaki tua itu berputar, karena takut Aditya akan memukulnya lagi. Kalian semua dengarkan aku. Jangan biarkan aku melihatmu di kota Manado di masa depan. Jika tidak, itu tidak akan semudah hari ini. Aditya menunjuk ke Faisal dan yang lainnya. Tidak banyak bicara, tapi terlalu banyak beban. Faisal merasa lega. Sepertinya Aditya rela melepaskan mereka. Ya, Tuan Zhou. Jangan khawatir. Kami akan segera meninggalkan kota Manado. Dan kami tidak akan berani mengganggu Anda lagi. Faisal mengangguk dengan bijak. Aditya juga tahu bahwa apa yang dikatakan orang tua itu mungkin tidak benar. Tetapi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Jadi dia pergi bersama Leo dan yang lainnya. Melihat Aditya pergi, Faisal dan Ikram menghela nafas lega. Indri juga merasa lega. Dan dengan cepat membangunkan Sony. Sony jatuh koma satu demi satu. Dan hari ini dianggap memalukan dan dilemparkan. Setelah membuka matanya, melihat Aditya pergi, Sony merasa lega. Sony, bagaimana perasaanmu? Indri merasa simpatik dan tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Sony dipukuli seperti ini. Brengsek, Aditya ini terlalu kejam. Sony marah dengan ketakutan yang tersisa. Sony, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, cepat dan tinggalkan kota Manado. Atau Aditya akan berubah pikiran. Kita bisa melakukannya. Faisal bertanya pada Sony dengan gugup. Sony menatapnya, dan segera melompat dari tanah dengan marah. Ayo pergi, mustahil. Anda semua ingat kata-kata saya. Dalam 3 hari, saya akan membuat Aditya berlutut di depan saya. Dan saya akan melukai anak ini sepenuhnya. Biarkan dia berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya dan tidak bisa bangun. Sony meraung marah, melampiaskan amarah di hatinya. Ini. Faisal merentangkan tangannya. Bahkan dia tidak percaya bahwa Sony bisa berurusan dengan Aditya. Ikram mendengar Sony mengatakan ini. Bocah itu segera melompat seolah-olah dia telah dipukuli. Kakak benar, kita harus membuat Aditya benar-benar lumpuh. Sialan, lebih baik membunuhnya secara langsung. Ikram memarahi dan memanas-manasi kakaknya. Dia berharap Sony akan membunuh Aditya, agar dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Farah. Sony sekarang hanya ingin membual dan melihat ke belakang. Dia bangkit dan memarahi. Yang bernama Aditya ini tidak ada yang istimewa. Mengandalkan wilayahnya. Lihat aku. Aku akan membiarkan pembunuh profesionalku datang sekarang. Sony memanggil pembunuh profesionalnya dan meminta pembunuh yang paling cakap untuk datang ke kota Manado. Saudara Sony, Anda mencoba membuat segalanya lebih besar. Indri adalah seorang wanita. Melihat Sony tampak seperti dia akan membunuh seseorang, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Karena ini adalah kota Manado, tidak seperti di Palopo. Jika ada kecelakaan nyata, bisakah Sony menyelesaikannya? Aditya juga bukan orang biasa. Jika dia gagal membunuh Aditya, Aditya akan meluncurkan balas dendam yang brutal. Kamu benar. Aku hanya ingin membuat segalanya lebih besar. Jika aku tidak membunuh Aditya,
Bagaimana aku bisa mengacaukannya di masa depan? Sony menggeram. Melihat apa yang dikatakan Sony, lelaki Faisal juga bersemangat. Setelah memikirkannya, Faisal berkata kepada Sony, "Nak Sony, jangan khawatir. Ayah sudah punya ide. Biarkan pembunuhmu datang dengan cepat. Kali ini ayah akan mewujudkan keinginanmu." "Oh, ayah, ide apa yang kamu dapat?" Sony sangat bersemangat dan bertanya pada Faisal. "Hehe, kamu akan tahu kapan saatnya tiba." Faisal tertawa licik. Setelah Aditya membawa Leo dan yang lainnya keluar dari hotel, dia pergi ke perusahaan WGM. Dalam perjalanan, Aditya menerima telepon dari Farah. "Aditya, bagaimana kabarmu?" Suara gugup Farah terdengar. Dia masih sangat khawatir, karena dia tahu bahwa Aditya akan bernegosiasi dengan Sony hari ini. "Tidak apa-apa, aku sedang dalam perjalanan ke perusahaanmu. Sampai jumpa lagi," kata Aditya dengan tenang. Farah menghela nafas lega. Setelah menutup telepon, dia ke pintu perusahaan dan menunggu Aditya. Segera, Aditya menjemput Farah dengan mobil, dan keduanya kembali ke villa dengan pemandangan laut. Tetapi begitu mereka tiba di pintu villa, mereka melihat Dahlia dan Anjani menunggu di sana lebih awal. Dengan banyak barang bawaan, keduanya berdiri di sana dengan gembira. Seolah-olah mereka tahu bahwa Aditya dan Farah akan kembali. Bersambung.